Duduk, tidak. Duduk. Dan UPK peserta pertama bisa dilaksanakan dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Asep Nugraha selaku Ketua Penyelenggara, beliau juga selaku pembina OSIS di sekolah yang kita banggakan ini. Mudah-mudahan kegiatan yang diselenggarakan ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapapun yang terlibat, khususnya Pak, mudah-mudahan ini menjadi jariah di kemudian hari. Insyaallah selama jariah itu bernilai kebaikan, akan senantiasa menjadi hal yang akan mendapatkan pahala dari Allah. Jadikan kalian sebagai tunas-tunas bangsa, generasi penerus yang memiliki jiwa dan tanggung jawab kepemimpinan sesuai dengan materi yang harus. Karena kalau berbicara kepemimpinan ini sangat luas sekali. Mungkin saya nanti hanya memberikan nilai-nilai filosofis dari kepemimpinan itu sendiri. Mudah-mudahan bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kalau kita lihat di sini ada berapa orang di sini? 7 orang, ya. Nah, kita mulai dengan Astiu, oke? Gambar yang pertama ini. Siapakah dia? Ini. Saya nunjuk. Jadi biasakan ya, bisa memimpin diri. Nah, pertanyaannya siapakah mereka? Satu persatu. Satu dulu. Yang ini siapa? Namanya. Nah, bingung. Ini adalah siapa yang tahu? Ya, Insinyur Soekarno. Ya, Soekarno Hatta. Hati mah di dia. Jadi ini Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini merupakan pahlawan nasional, tokoh bangsa Indonesia yang diakui oleh dunia. Satu banyak. Dan dia adalah merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Bahkan dia yang mencetuskan, menyatakan kemerdekaan negara Indonesia pada tahun 1945. Sampai tahun berapa kalau tahu? Dia dari 45 melalui BPUPKI, melalui PPKI, ya. Sampai tahun berapa? Tahun 2021. Siapa yang tahu? Sampai tahun berapa kira-kira? Mana yang can lahir, mana yang can lahir memang. Tapi kan kita belajar dan harus tahu tentang sejarah, ya. Najwa, kira-kira kamu tahu nggak dari tahun berapa sampai tahun berapa Insinyur Soekarno jadi presiden? Ya, baik, ya. Yang jelas dari mulai merdeka Indonesia tahun berapa? 45, walaupun dari sana ada perjalanan 3 bulan. 45 sampai tahun 1966. Lebih santus.
Kenapa? 65 itu terjadinya pemberontakan G30S PKI, ya kan? Nah, masih Pak Soekarno itu masih menjadi presiden, kemudian tanggal 11 Maretnya itu 66 ada Super Smart, Super Smart itu? Wayang Semar atau Super gitu. Apa Super Smart? Surat perintah 11 Maret yang intinya Soekarno sebagai presiden waktu itu kepala Jenderal Soeharto Purnawirawan, ya, jenderal, bahkan dia itu jenderal besar. Jenderal besar artinya kalau jenderal itu bintang 4, dia bintang 5. Tapi tidak ada yang bintang 7 kecuali obat sakit kepala bintang 7. Dan yang paling terkenal itu adalah bintang Kejora. Ini Pak Harto, dengan berbagai prestasinya Pak Harto memerintah, memimpin sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya, bangsa yang tahu akan sejarah perjuangan bangsa dan negara. Ya, kalian kan bukan warga negara lain, warga negara Indonesia. Oke? Kudu malikatukang ngaring-ngaran begitu. Nah, kemudian yang ketiga, kamu. Yang ketiga siapa? Ya, jadi dia presiden yang ketiga itu B.J. Habibie. Kamu cari tahu apa itu B-nya, apa itu J-nya, ya? Iya. Jadi dia orang Sulawesi, ya. Dia wakil presiden Soeharto pada saat itu. Kemudian karena Pak Harto mengundurkan diri demi kepentingan bangsa, ya. Kalau Pak Harto tidak mengundurkan diri waktu itu lain ceritanya. Sebagai seorang tentara jenderal, Pak Harto tahu persis kepentingan bangsa Indonesia yang ketiga. Ya. Terus, kamu yang ke ini siapa ini? Gus Dur, atau nama yang apa? Nama aslinya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dia seorang ulama besar di negara kita ini, dan melalui proses pemilihan umum maka Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ya, terpilih menjadi presiden menggantikan B.J. Habibie. Jadi B.J. Habibie itu paling pendek ya, dari tahun 98 sampai tahun 99 akhir mendekati tahun 2000. Ya. Pendek sekali, 1 tahun setengahan Pak B.J. Habibie. Nah, Gus Dur ini juga pendek, lebih pendek dari B.J. Habibie. Tahun 2001 melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, sidang istimewa, ya, kamu harus tahu alurnya dulu. Kamu jangan apa melihat kenapa dilengserkan Pak Harto lengser, ya mah dilengserkan. Ini juga sama pada dasarnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Maka 2001 inilah salah satu putri terbaik Indonesia. Siapa itu? Megawati Soekarno Putri. Ya, dia dinyatakan sebagai presiden yang keempat menggantikan Gus Dur. Angka HP kemarin mau 2. Wah, salah ini. Orang, hah? SBY, itu kenal kan? SBY apa itu? Orang Sipurina. Siapa itu? Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono. Yudhoyono tahun 2005, dan dia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen,
maka dia salah satu presiden yang bisa 2 periode sesudah era Soeharto, ya, 2 kali pemilihan umum secara demokratis, maka Pak SBY ini terpilih 2 kali. Sudah 2 kali ya tidak bisa lagi. Kenapa? Karena memang amanat undang-undang seperti itu. Dan inilah sosok Presiden Republik Indonesia yang ke-7 sejak tahun 2000 berapa? Kita menumpah 2 tuh ketika 2024 kurangannya 10 2024 berarti 2014, ya kan? Ya, dari 2014 kemudian 2009 terpilih kembali menjadi presiden sampai tahun 2024 yang akan datang. Dia siapa? Insinyur Joko Widodo dengan segudang prestasinya, ya, yang terakhir dia punya filosofis hidup yang bagus. Saya ingin memberi sesuatu yang terbaik bagi negara dan bangsa ini, ya. Indonesia ini negara dan bangsa yang besar dengan 272 juta penduduk. Bukan gampang ngurus maneh wae posisi anu 52an hese. Ngurus sekolah wae anu ngasa ukur muridnya 894 hese. Omongnya 272 juta. Nah, ini jadi dia punya prinsip apa? Prinsip ingin memberikan satu yang fenomenal. Jadi kalau harimau mati meninggalkan belangnya, ya, udah dia mau harus juga meninggalkan sesuatu yang memberikan manfaat bagi yang lain. Yang paling fenomenal yang sekarang ini sedang hangat-hangatnya adalah berhasilnya Indonesia menyelenggarakan MotoGP1, ya, di kemarin di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, ya. Ini fenomenal, itu akan diingat orang terus, gitu ya. Fenomena-fenomena yang lainnya apa? Nah, kamu juga harus jadi orang yang fenomenal. Untuk siapa? Paling tidak untuk diri sendiri, untuk lingkungan, untuk organisasi. Jadi lamun kalian menjadi pemimpin yang fenomenal, itu akan dikenang terus. Dikenang apanya? Yang hasil yang positifnya untuk kemaslahatan orang lain, ya. Awasnya ditanyain nantinya presiden gitu hadirnya. Nah, mudah-mudahan pada tahun 2024, ya, presiden yang menggantikan Pak Jokowi itu juga orang yang sepadan amanah lah, ya. Jadi kamu harus jadi pengurus OSIS yang nanti fenomenal, dikenang oleh Pak Asep, dikenang oleh teman kamu, dikenang oleh saya, dikenang oleh teman adik-adik kamu bahwa kamu itu pernah menjadi pengurus OSIS yang memiliki satu prestasi yang fenomenal, ya. Nah, ini kan Mandalika, terus yang paling walaupun kontroversi, ya, dengan didirikannya ibu kota negara Nusantara, ya, di Kabupaten Pasir, Kalimantan Tengah, ya. Penuhnya, ya, IKN, ibu kota negara, itu fenomenal. Jadi hanya seorang Jokowi yang berani melakukan itu, padahal itu sudah lama. Walaupun banyak yang menentangnya, ya, yang menentang biasa, mah, katanya itu dinamika kehidupan. Dan dia mengatakan tahun 2023 itu sudah harus bisa sebagian kementerian pemerintahan bisa pindah ke Nusantara di Pasir Utara, ya. Nah, itu fenomenal juga. Fenomenal yang lainnya apa? Prestasi yang lainnya, dia satu-satunya presiden yang bisa menyamakan harga BBM bahan bakar minyak antara Sabang sampai Merauke. Dulu namanya di Irian Jaya, harga minyak itu
waktu itu di kita masih 5.200, di sana sudah 52.000, 10 kali lipat, 1 liter. Maka dia mengatakan harus seragam harganya. Ya. Jadi ini contoh-contoh apa yang harus kita gali dari seorang pemimpin, terutama apalagi itu adalah pemimpin bangsa Indonesia. Tom Hokca, dia harus tahu sejarah. Ya, lanjut, Mas Em. Ya, ini. Lanjut. Ikatan benang merah kepemimpinan. Kalau berbicara kepemimpinan itu berarti berbicara aku, berbicara kamu, ya, aku dan kamu, aku dan kita, aku dan Tuhan yang Maha Kuasa. Ada 4. Ada. Memang ya, pemimpin itu gampang tidak. Jadi pemimpin itu secara filosofis aku dan aku. Aku harus bisa memimpin diriku sendiri. Itu sudah jadi pemimpin. Misalkan, saya datang harus tepat waktu. Artinya aku harus bisa memimpin diriku sendiri untuk tidak kesiangan. Aku dan kamu. Kamu besok kita kerja kelompok. Besok pelajaran IPA PJJ. Curang dakwaan di pada ini ayat tugas naon. Ya. Aku dan kamu. Kemudian aku dan kita. Kalau aku dan kamu itu antara 2 personality, 2 orang. Kalau aku dan kita seperti sekarang kita ini, aku dan kita semua. Dan yang paling akhir, yang paling agung adalah aku dan Tuhan. Aku dengan yang Maha Pencinta. Aku dengan yang Maha Kuasa. Maka ini mengandung makna kepemimpinan itu memiliki tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada orang lain yang banyak, dan yang paling penting tanggung jawab kepada yang Maha Pencinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan Pak Syekh. Who am I? Siapakah aku? Oke. Sekarang hati-hati. Nanti saya ini kan. Karena aku dan diri kan juga. Sekarang berbicara aku dan diriku. Artinya masing-masing sekarang. Who am I? Siapakah saya? Siapa yang bisa menjawab itu? Siapa? Siapa yang bisa menjawab? Who am I? Siapakah saya? Diri saya. Ya? Oke. Mulai dari Firman. Who are you? Who are you? Sekarang pertanyaannya tadi itu apa lagi? Who am I? Siapa diri kamu? Yang tahu diri kamu siapa? Diri sendiri. Sekarang perhatikan baik-baik. Bertanya pada diri sendiri, siapakah diri saya? Oke? Siapa Firman diri kamu? Yang suka marah? Kamu? Siapa diri kamu? Suka bunuh? Ya. Wah. Jadi tahu. Jangan hanya nebak. Kalau enggak Pak. Enggak apa-apa. Yang bisa menjawab diri kamu itu siapa ya diri kamu sendiri. Yang suka seneng mainin orang lain? Tidak. Aku boleh kasep. Lo ini anehana rapi. Kenapa? Saya harus memimpin diri sendiri. Bagaimana saya bisa memimpin kepada kalian kalau saya sendiri dalam hal berpakaian tidak bisa tampil rapi? Ya, kita pakai. Ya, gimana? Padahal anehana. Wah, kudu lah. Capek-capek waktu nanti harusnya. Gimana sosial biayanya? Pimpinan tidak boleh seperti itu.
Itu yang dimaksud dengan salah satu contoh konkret motivasi. Jadi pimpinan itu harus mampu memberikan motivasi. Misalkan nih, ya, misalkan Pak Asep misalkan mengadakan kegiatan LDKS ini, ya, maka saya akan, misal saya memberikan motivasi, harus Pak Asep, mau bisa mah, lah dia mau bisa, ya Pak, dia so terus kan, lain bola, dia bisa, ya biaya nanti mana, nggak bisa seperti itu. Itu harus menjadi motivasi, ya. Itu. Kemudian yang kedua, ini harus memiliki seorang pemimpin itu hubungan yang baik. Hubungan yang baik itu, ya, bisa kan hanya ada dua hubungan, ya, hubungan sosial, ya. Hablum minanas, hubungan antar manusia, dan hablum minallah, hubungan dengan Allah. Yang harus diutamakan adalah hablum minallah, tapi itu sifatnya privasi, ya. Sakit. Karena kau merasa seorang pemimpin, waktu sholat, ya, ayo pulang sholat, ya. Nah, misalkan saya angkel, mana yang kayak habis neraka, nanti kalau masuk neraka disetrika, dibolak-balik, astagfirullah, kan ngecek pesan betul gitu. Jadi itu tidak bisa kita masalah yang personality, ya, itu mengajak. Karena hubungan dengan Allah itu tidak besar, misalkan hubungan Allah itu adalah tanggung jawab mutlak dirinya sendiri, orang. Ya. Jadi jelas sekali ini harus bisa hal kecil. Misalkan berkali tajong, kali maneh, solok ya tajong, gitu ya. Maksudnya halus, tapi akan timbul nanti masalah. Ya. Ini syarat ini harus bisa membina hubungan yang baik. Kemudian yang ketiga, bisa berkomunikasi dengan baik. Komunikasi itu ya, bersosialisasi, berbicara, ya, dengan baik dengan semua rekan-rekan. Bukan berarti kudu pintar ngomong, bukan. Tapi dia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang positif, yang baik. Ya. Nah ini ada kelas 8, kalau pasti tentang korban, ya? Korban kopi. Korban kopi. Maka bingung ningali tiap tadi. Mahal. Nah itu sisi komunikasi yang baik, ya. Gaya komunikasi banyak. Ya. Misalkan Pak Asep bisa berkomunikasi, bisa. Kang Beho bisa berkomunikasi, bisa. Semua guru bisa berkomunikasi dengan kalian, bisa. Tapi cara komunikasinya berbeda-beda. Ada yang ketika berkomunikasi itu langsung gitu bisa ngenah gitu. Ayah anak ketika komunikasi, ya kita sebelum komunikasi ada gitu, ya. Jadi ini gaya komunikasi juga macam-macam, ya. Kemudian yang berikutnya, harus bisa menjadi sebagai inspirator. Nah, salah satu contoh, ya, nanti kalau kamu sudah pimpinan, harus inspirator itu menjadi inspirasi, menjadi satu apa ya, yang mampu melahirkan gagasan bagi organisasi, bagi teman yang lain. Contoh misalnya, Pak Asep itu tidak hanya untuk kalian, untuk siswa di sini. Pada situasi tertentu, bagi saya dia menjadi inspirator. Wah, harus sih gagasannya ya Pak Asep, yang oleh saya tidak terpikirkan. Harus mampu memberikan inspirasi. Wah, kalau Pak Asep bisa begitu, berarti saya juga. Ini ayat gagasan Pak. Abdi teh koyong misalkan ketua OSIS teh
yuk kema urang ngayakeun setiap akhir semester ya, setiap akhir semester urang ngayakeun lomba kebersihan kelas yang terbersih. Alah pokoknya kami yang melakukannya. Pimpinan OSIS hayu dengan kebersamaan, ya, maka itu ketika bisa dilakukan, kamu sudah menjadi seorang pemimpin untuk bagi teman yang lain, termasuk juga bagi guru-guru kalian yang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah problem solver. Contoh ya. Problem, masalah, solver, pemecah. Jadi problem solver itu seorang pimpinan harus bisa menjadi seorang pemecah masalah, bukan membuat masalah. Sederhana, seorang pimpinan itu harus bisa memecahkan masalah, bukan membuat masalah. Misal, ketua OSIS, besok yuk kita sama-sama hadir, kita lebih dahulu pengurus OSIS jam 6.30. Ketua OSIS, pimpinan. Ayo sekian deh. Datang OSIS. Tepat waktu dia datang. Ayo anak buahnya. Anu lewat, anu telat. Di kumaha, di weh-weh. Hai singa Jabri, di mana heula teu balik maneh. Coba lamun dia bisa siapa? Arman bisa. Datang. Saya juga terlambat. Mana kabar kan geus diomongan, urang geus sepakat apa gaplok. Apa kira-kira yang akan terjadi? Udah bakal nyeri hati. Mungkin kagak dendam, ya. Kemudian apakah mungkin ada perbaikan? Sangat bisa timbul di situ man. Jadi kalau dia mana dia mana buktinya? Ya, tadi itu sarapan kan? Bukan kamu bisa berahap. Sampai dia sadar, oh iya, tadi Pak, saya terlambat, dan karena saya telah bangun ke Maos. Kalau bapak tidak bisa nonton. Pimpinan tidak bisa begitu. Dia harus mampu menjadi di samping pemecah masalah menjadi pengayuh. Pengen rada kira saya di mana sesama. Oh iya Pak, dengan dia. Oh tak ada nama. Sobian dia. Karena bisa saja dia salah. Misalkan ya tugas tugas proyeknya harus tugas proyek membuat roket air, ya. Seperti pada ini mah pikiran ya. Kita semua orang dari mau dia apa kekokan sering mana gitu. Jadi tetap kan itu ini jadi mah itu sepatu lagi atas cobaan lagi harus bisa, walaupun kita sebagai pemimpin itu tapi tetap dia harus menjadi pendorong, sebagai pendorongnya, kemudian pengayomnya, ya, untuk memecahkan masalah dan seterusnya. Kemudian yang terakhir bersikap positif, ya. Misalkan kayaknya berpikir positif. Tadi misalkan Arman kaburangan. Nah, harusnya pikir itu bersikap positif begini misalnya. Husnul meren, itunya gimana jauh. Meren, yang itu bisa menjadi kendali untuk seorang pimpinan, ya, bisa mengayomi kepada bawahannya. Ya, itu ada 7 syarat seorang pemimpin. Kita lanjut satu persatu kita lihat.
misalkan ayeuna ka budak siap brak aya kade budak aduh aya meneh halarese geus putus asa kan teu meunang gitu ya. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Waduh, kita tiga. Oh, mending, aduh bapak mending melankolis gitu ya. Kemudian syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalan hidup ini melakukan yang terbaik. Tuhan pasti akan memberikan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Berarti di sini banyak makna yang bisa kita dapatkan dari kata pantang menyerah. Ya. Terakhir, lanjut. Cintailah cinta. Love your love. Langsung karena love. Kalau mungkin ada ngekopnya namanya sirte bui. Waduh. Kalau bapak mancing, betul, bui jadi permadani yang dibawakan oleh penyanyi jalanan tadinya ya. Siapa tuh namanya? Jidan. Yang ceweknya siapa? Alay Jidan. Aku beda. Itu bui permadani. Jadi ini coba lihat, Tuhan menganugerahkan kita cinta kepada manusia untuk dapat saling menyayangi. Ya enggak, saling menyayangi. Awas, jangan disalahartikan bahwa sifat saling menyayangi itu memang itu anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk saling membenci, untuk saling membenci, saling membunuh. Saling menyayangi dalam artian positif. Ya. Kita akan bisa berlari dari kenyataan bahwa kita manusia tempatnya salah dan lupa. Jika masih ada cinta di hatimu, maka maafkanlah segala kesalahan. Cintailah cinta. Dibakar gitu. Dan yang terakhir, di sini filosofi tinggi dari cinta. Bila kebencian meracunimu, takkan ada jalan keluar damai, hanya dan ikhtiar belaka. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu mungkin anak sekalian. Sebenarnya saya bisa 2 jam, masih banyak, ya, bisa 3 jam, masih banyak sekali ya yang harus disampaikan. Tapi paling tidak dengan keterbatasan waktu yang ada, inilah yang bisa kita bicarakan pada kesempatan. Sekian, terima kasih. Bila terwedaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, siap. Stop. Pak Dari, berapa menit kok? Laporan selesai. Terima kasih kembali Pak. Stop. Duduk, istirahat. Stop. Terima kasih.